Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Ada saya Evi Fitria Cahyaningsih, Muhammad Alamin, Sayyidati Khairiyah, Suhardati, dan Padmini. Kali ini kita akan praktikum IPA berjudul pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah 1. Mengamati pemantulan cahaya pada cermin. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung. 4. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Dan 5. Memahami perbedaan ruang bayangan pada cermin cekung. Untuk alat dan bahannya yaitu siapkan cermin datar, cekung, dan cermin cembung. Yang kedua laser, 3 busur derajat, 4 kertas HVS bagi layar, dan 5 lilin. Pertama, kita akan melakukan pemantulan cahaya pada cermin datar. Tegakkan cermin datar, pastikan tegak lurus 90 derajat. Letakkan busur di depan cermin, pastikan menempel tanpa celah. Hidupkan laser, arahkan kepada cermin. Kita amati sudut sinar datang dan sudut sinar pantul yang terbentuk. Kemudian kita lakukan beberapa kali dengan sudut yang berbeda. Nah, ketika sinar laser diletakkan pada sudut 120 derajat, maka sudut sinar pantul ada pada sudut 60 derajat pada busur. Kedua sudut tersebut sama-sama memiliki selisih 30 derajat, sehingga sudutnya sama. Kemudian ketika sudut sinar datang diubah, sudut sinar pantul juga akan berubah. Pada sudut datang 130 derajat, sudut pantulnya 50 derajat, berarti selisihnya adalah 40 derajat. Sama ya. Kemudian pada sudut datang 140 derajat, dapat ditentukan sudut pantulnya adalah 40 derajat. Jadi sama-sama memiliki selisih 50 derajat. Pada sudut datang 150 derajat, didapat sudut pantulnya adalah 30 derajat. Sama-sama memiliki selisih 60 derajat. Dan pada sudut datang 160 derajat, didapat sudut pantul 20 derajat. Jadi, sama-sama memiliki selisih 70 derajat. Nah, dari 5 kali percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar adalah sama. Dari percobaan tersebut didapatkan sifat-sifat bayangan cermin datar, yaitu bayangan yang dihasilkan sama dengan bendanya, baik dari bentuk, ukuran, maupun posisinya. Kemudian maya, tegak, dan terbalik. Percobaan kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini tidak terlihat ada bayangan yang tercipta di layar atau di kertas HVS, meskipun beberapa kali layar sudah diubah jaraknya. Namun tetap saja tidak terlihat bayangannya. Nah, hal ini dikarenakan karena sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung adalah maya, sehingga bayangan hanya ada di dalam cermin. Bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari bendanya dan tegak. Nah, untuk pemantulan cahaya pada cermin cekung, terlihat ada bayangan yang tertangkap pada layar atau kertas HVS. Namun, perlu diperhatikan jarak yang tepat agar bayangan yang dihasilkan tampak fokus. Bayangan yang dihasilkan tampak nyata, namun terbalik ya. Nah, untuk cermin cekung sendiri ini tergantung dari keberadaan ruang. Yang dihasilkan benda yang berada di ruang 1 atau ruang 2 atau ruang 3 bersifat berbeda. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung menghasilkan sifat bayangan yang berbeda. Pada cermin datar, bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, terbalik, dan sama seperti aslinya. Sedangkan pada cermin cembung, bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperkecil.
Kemudian pada cermin cekung, bayangan yang dihasilkan tergantung letak bendanya. Jika benda berada di ruang 1, maka bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan jika benda berada di ruang 3, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Demikian praktikum dari kami, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.